Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada suatu era di mana setiap orang saling berkompetisi demi lahirannya seorang pahlawan. Jika diibaratkan dengan lagu, suara pedang dan pertarungan bagaikan musik bagi manusia pada zaman itu. Dan namaku Ming Fei Chen, umur 10 tahun, yang kebetulan menjadi karakter utama dalam cerita ini. Pada saat aku kecil, aku ini cuma anak biasa, tapi aku ganteng kayak artis Korea. Aku ini sama aja kayak anak kecil pada umumnya. Sangat tertarik sama yang namanya bela diri kayak di cerita-cerita itu. Di sini, oke, nama MC kita adalah Ming Fei Chen. Fei Chen, gue panggil Fei Chen nggak? Ming Fei Chen berkata ke gurunya mungkin ya, aku mau belajar bela diri. Nanti pas aku udah besar, aku bisa terkenal. Dan ini seharusnya gurunya. Nah, gurunya menjawab, bagus sekali. Kau jangan malu-maluin nama perguruan bela diri Gunung Taluo. BTW, aku baru aja dipinjamkan buku bela diri dari temenku. Buku ini cocok banget buat pemula. Nah, sekarang kau belajar yang rajin. Nah, lanjut narasi. Dia ini Shifuku. Dulu aku semangat banget sama yang namanya belajar bela diri. Makanya aku langsung seneng dapet buku itu. Dan itulah sebabnya aku tidak melihat ekspresi Shifuku itu. Aku baru taunya sih nanti, katanya ada kemungkinan 99% orang tuh mati karena kelainan Chi. Soalnya sebelum belajar buku ini, seharusnya sudah lama latihan tenaga dalam selama 40 tahun sebelum belajar buku ini. Karena nggak tahu, tubuhku mengalami kelainan Chi karena langsung belajar dari buku itu. Meridianku hancur, organ tubuhku meledak, dan aku muntah darah nggak habis-habis. Ini didiagnosis oleh dokter. Dokternya berkata, aku sudah berusaha semampuku, tapi sayangnya umur anakmu nggak lebih dari 1 hari. Lanjut narasi. BTW, entah kenapa aku bisa selamat setelah nggak sadar selama 365 hari. Apalagi aku jadi menguasai buku tersebut selama 2 tahun tanpa ada masalah. Awalnya sih, kukira seluruh penderitaan ini merupakan tes dari Shifuku. Aku pikir dia pasti kejam kepadaku, soalnya dia punya harapan tinggi untukku. Jadi dia percaya kalau aku akan selamat. Tapi kenyataan berkata lain. Nih Shifunya berkata, hah? Loh, si kucur gak mokat? Wah, kayaknya buku rahasia dari kuil Shaolin itu gak sebahaya yang legenda bilang. Setelah mengalami yang namanya kelainan Chi, aku jadi trauma. Waktu itu sih aku naif sekali karena berpikir kalau itu sudah berakhir. Lalu 1 bulan kemudian, dimana di sini Shifunya mau ngasih lagi nih, ngasih buku pelatihan lagi. Yang kemarin itu maaf ya, nggak sengaja kok. BTW, aku juga baru aja minjem buku rahasia yang bisa membantu memperkuat tubuhmu. Itu supaya tetap sehat dengan menggunakan Chi milikmu sekaligus memperkuat Yuan Chi-mu juga. Ya selanjutnya, kau sudah tahu kan? Sekarang buruan pelajari buku ini. Tapi di sini, karena kejadian yang sebelumnya, Ming Fei Chen dia agak sedikit ketakutan. Kenapa kau ngeliatku seperti itu? Kau nggak percaya sama Shifumu ini, ha? Buku ini aman kok, nggak bakalan ada efek samping. Aku bertaruh dengan nama baikku. Narasi. Walaupun aku nggak percaya rasa dendam yang ada, aku masih aja belajar bukunya tanpa pikiran yang aneh-aneh. Apalagi Shifu udah bertaruh nama baiknya. Pas sudah belajar bukunya, aku pun baru sadar si Shifu kampret itu emang gak punya nama baik. Dokternya berkata, anakmu sudah tidak bisa tertolong lagi. Saya sarankan Anda langsung urus masalah kuburan anakmu itu dari sekarang. Aku kaget kalau aku bisa sembuh setelah tidak sadar selama 1095 hari. Ya kurang lebih 3 tahun lah. Apalagi aku sudah menguasai buku yang kedua itu. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat kesal. Shifu kampret ini masih seperti biasanya. Si kucur belum juga mati, udah kayak kecoa aja nggak mati-mati. Wah, kayaknya buku rahasia ya aku dapetinnya pakai nipu utang. Antar gue nggak tahu itu apaan. Gak sebahaya yang legenda bilang. Apalagi kelainan Chi-nya lebih parah dari yang sebelumnya. Tapi aku nggak sesedih yang kemarin. Shifu nggak menganggapku sebagai muridnya, tapi dia menganggapku sebagai tikus percobaan. Setelah sadar tentang hal itu, aku pun merasa lega. Karena aku mengalami rasa sakit dan keputusasaan berulang-ulang, akhirnya rasa takutku mulai memudar. Bahkan sekarang aku sudah merasa nggak peduli lagi dengan segalanya. Lagian hidupku sudah nggak berguna juga. Di sini yang ketiga nih,
Dokternya berkata, hati dan paru-paru anakmu sudah hancur, otaknya hilang, dan 206 tulang anakmu nggak ada yang bener. Kalau dari pengalamanku, cukup diberi minum teh hangat juga sembuh. Setelah beberapa lama, aku sudah menguasai semua seni bela diri, mulai dari yang normal sampai yang gak normal sekalipun di dunia ini. Aku juga gak tahu kenapa Shifu bisa dapetin semua buku rahasianya. Pas aku berumur 22 tahun, aku baru diperbolehkan mengembara oleh Shifuku. Tapi pada saat itu, aku sudah tidak terkalahkan. Sekarang kita pergi ke Ouyue di Gunung Taluo, di mana di sini orang-orang lagi tuh kayak mau acara mungkin ya. Wah, tumben perguruan bela diri Taluo lagi rame. Ada hajatan kali ya? Atau ada yang meninggal? Waduh, orang yang kanan merespon nih. Loh, kamu nggak tahu ketua perguruan Luo kan baru aja pensiun. Terus mau ada upacara peresmian ketua yang baru katanya. Tuh, yang datang nggak cuma babu sama murid doang. Iya kan? Bahkan petinggi-petinggi kayak Mbak Ming yang peringkat 2 aja dateng. Hah, apa katamu Mbak Ming Suwen itu? Mana? Oh shit man, beneran coy. Mbak Ming emang top markotop dah. Di sini namanya Ming Suwen. Udah amat cantik, jago gelut lagi. 10 pria kekar juga nggak ada yang bisa ngalahin dia. BTW itu bener-bener dari ini ya. Bener-bener dari dari komiknya emang kayak gitu. Dia punya subtitle. Coba aja tangan istriku kayak dia. Mati juga gak apa-apa dah. Yang kanan menambahkan, dia tuh udah kayak Dewi dari Gunung Taluo. Bahkan kita juga mau kalau bisa jadi babu dia untuk selamanya. BTW emang siapa ketua perguruan barunya? Kalau nggak salah namanya sih Ming Fei Chen. Aku nggak tahu detailnya sih. Tapi coba pikirin, seorang cewek yang sehebat Mbak Ming aja jadi petinggi di perguruan itu. Pasti nggak susah kan ngebayangin ketua perguruan yang barunya. Pasti laki-laki sejati yang paling kuat. Ya itu mah udah pastilah. Ketua barunya pasti terlihat paling hebat, berwibawa, dan mempunyai sopan santun kayak gentleman itu. Memiliki keadilan yang kuat, kemampuan yang hebat, bahkan tampan, dan jiwanya sudah kayak pejuang sejati. Dan pada saat yang sama, dasar tua bangka, emang mereka pikir bisa menghalangiku, hah? Kalau aku bisa keluar dari lubang ini, aku bisa kabur dengan mudah. Nah ini guys, ketua perguruan baru, yaitu Ming Fei Chen, MC kita. Mau jadi ketua kek atau apalah itu, bodo amat, bye-bye perguruan tengik. Pelan-pelan bentar lagi nyampe. Kalau nggak salah sekitar sini jarang orang lewat depan lubang ini. Kalau udah keluar, aku langsung kabur dan semuanya akan baik-baik aja. Sabar, dan gak ada seorang pun yang akan sadar aku akan Tapi tiba-tiba, hey Fei Chen, tiba-tiba nongol Ming Suwen. Hey, kau ngapain keluar lewat lubang kayak gitu? Zoomnya yang bener aja dong bro, masa kayak gini? Oh, aku emang jenius. Gak cuma tiba-tiba muncul susu ajaib yang menggetarkan hati, tetapi memberikan inspirasi untuk sebuah puisi. Pada saat itu, aku mengucapkan 2 baris puisi. Semua gunung terlihat kecil dari puncak gunung Tai. Puisi yang sangat indah. Hey, kok jadi bengong begitu sih? Aku gak bengong kok. Shh, jangan berisik si muda, nanti ketahuan sama saudara seperguruanku yang lain. Ming Suwen berkata, ya udah kalau gitu kasih tahu kalau lagi ngapain. Sebenarnya aku bukan Ming Fei Chen. Karena suatu keajaiban, aku dan Ming Fei Chen yang asli, tubuh kami jadi tertukar. Makanya aku lagi cara-cara biar balik ke tubuh asliku. Ming Suwen berkata, bacot mulu, aku kasih tahu nih ke saudaramu yang lain. Ming Fei Chen merespon, BTW beda ya, yang cewek Ming Suwen, yang cowok Ming Fei Chen. Ming Fei Chen merespon, iya, aku kasih tahu yang sebenarnya. Maafkan aku. Sekarang kita pergi di bawah Gunung Taluo. Kau mau pensiun? Fei Chen, kamu... Jangan-jangan Fei Chen lagi mabok. Kalau begini terus, nanti aku jadi marah loh. Enggak, aku serius. Aku, Ming Fei Chen, menyatakan akan mengundurkan diri dari dunia pertarungan. Aku nggak lagi mabok atau sinting. Sebenarnya, dulu aku tertipu disuruh gantiin ketua perguruan. Makanya aku jadi ingin pensiun dari dunia pertarungan. Nah, sekarang aku udah ngasih tahu yang sebenarnya. Jadi aku akan pergi sekarang. Tapi tiba-tiba, berhenti. Gak semudah itu Fei Chen. Terus siapa yang akan ngegantiin posisi ketua perguruan bela diri Gunung Taluo? Kau kan murid satu-satunya dari Shifu hebat yang bisa melindungi perguruan ini sendirian. Tanpamu, perguruan bela diri Gunung Taluo akan hilang dari dunia pertarungan. Kursi patriark. Suruh siapapun terserah. Kenapa nggak suruh orang lain aja? Aku tidak kekurangan saudara sepertempuran. Oh iya, aku mau jadi ketua dengan satu syarat. Syarat apa? Aku mau jadi ketua asalkan kau mau menjadi istriku. Tiba-tiba, Suwen langsung menyerang Fei Chen. Fei Chen berkata, oi, kok kau malah menyerangku sih? Tenanglah si muda. Jangan khawatir, aku sangat tenang kok. Kau kan bilang kalau kamu gak mau jadi ketua kan? Tunjukkan kemampuanmu. Kalau kau bisa mengalahkanku, kau boleh pergi. Kau bercanda? Si muda, kau pasti bercanda kan? Emangnya kau benar-benar ingin menghabisiku? Terus di sini, Suwen dia mengeluarkan pedangnya. Dia ternyata serius. Udah, jangan baik bacot. Mamam nih.
Suwon pun langsung menyerang ke arah Fei Chen, tapi Fei Chen berhasil menghindari 2 serangan pertama. Lalu Suwon dia langsung maju menyerang lagi, tapi untungnya Fei Chen berhasil menghindarinya. Kau nggak bakal menang kalau cuma menghindar. Kalau kau nggak nyerang, kau akan terluka. Di sini Suwon menyerang lagi, tapi ternyata Fei Chen nggak menghindar. Tapi untungnya Suwon berhenti. Kenapa kau tidak menghindar? Aku baru sadar kalau aku jadi cacat karena kamu, aku nggak bakalan jadi ketua perguruan, dan juga kau bakalan merawatku seumur hidup karena kasihan. Kurasa itu juga boleh. Aku baru tahu kalau kau keras kepala. Aku nggak tahu apa yang kau pikirkan. Kau mempunyai teknik bela diri yang sangat hebat, tapi kau malah pengen pensiun dari dunia pertarungan. Shiyi, ketika waktu itu aku berkelana, aku naif sekali berpikiran kalau aku bisa melakukan hal-hal hebat di dunia pertarungan dengan hanya memiliki teknik bela diri yang hebat. Setelah aku pikirkan sekarang, aku pun sadar pemikiran seperti itu nggaklah benar. Jadi, emangnya kenapa kalau kau punya teknik bela diri yang sangat hebat, itu nggak cukup untuk hidup di dunia penuh kekacauan dan sangat rumit seperti dunia pertarungan. Dan pada akhirnya, kau akan kehilangan kebebasanmu, dirawat tanpa dasar di dunia pertarungan. Lagian selain berantem, nggak ada bagus-bagusnya di dunia pertarungan. Dunia pertarungan masih kacau seperti biasanya. Pas aku mencoba membujuk semua orang untuk bekerja sama dan meningkatkan status quo antara yaitu dua lah, quo itulah. Malah semuanya pada berantem lagi. Dan pada akhirnya kerjaanku cuma makan terus tidur tiap hari. Sepertinya Fei Chen udah belajar banyak setelah berkelana. Ya begitulah, ceritanya panjang. Sebenarnya ada alasan lain kenapa aku nggak mau jadi ketua perguruan. Nih, baca. Surat. Ini kan daftar hutang. Awalnya sih biasa aja, tapi setelah diteliti, yang paling penting itu nama yang berhutangnya itu. Kalau aku nggak sadar, aku pasti sengsara lagi gara-gara kena jebakan Batman, si Shifu kampret itu lagi. Dia ngutang sana sini, makan, mabok, jajan cewek, dan semuanya dicatat atas nama ketua perguruan bela diri Gunung Taluo. Terus dia mengundurkan diri, bikin supaya ketua perguruan selanjutnya yang nanggung hutang dia. Ya, aku udah sering dikibulin sama Shifu kampret pada saat aku kecil. Ngapain aku kena jebakan Batman dia lagi? Semua orang juga pasti kesel kalau tahu kelakuan tuh Shifu kampret itu. Ya udah deh. Suwon berkata, aku mungkin nggak percaya kalau bukan kamu yang ngomong. Tapi ya juga Shifumu ini melakukan hal seperti itu. Tapi nanti saudara seperguruanmu yang bakalan menderita. Aku juga baru tahu tadi masalah keuangan perguruan bela diri Gunung Taluo. Kita bisa-bisa bangkrut. Kata orang sih, kurang 100 perak aja bisa bikin bangsawan menggila. Mau sehebat apapun perguruan kita, kalau bokeh tetep aja semuanya jadi susah. Kau nggak bisa menguasai dunia pertarungan dengan teknik yang hebat, tapi dengan duit. Nah, untungnya sekarang aku sih nggak perlu mikir masalah duit lagi. Soalnya aku udah tahu cara dapetin duit di zaman ini. Yap, benar. Aku tinggal cari tempat yang bisa buat nyantai dan duit ngalir terus. Kalau aku pensiun, aku tinggal nikmatin masa tuaku di sana sambil bersenang-senang dan makan yang enak. Oh iya, si muda, mending kau ikut sama aku aja yuk. Udah, ayo, jangan ragu-ragu. Tunggu. Aku menolak. Tapi aku bisa menemanimu di perjalananmu. Emangnya tempat mana yang kau maksud? Fei Chen menjawab, oh itu, nanti akan ku kasih tahu setelah pesan-pesan berikut ini. Asem. Kita lanjut ke next chapter. Kita pun pergi ke kota Nanjing di kantor pasukan Liu Shan, di mana di sini ada sebuah papan yang lagi dipajang tulisannya tempat registrasi pasukan penjaga elit Liu Shan. Tempat ini yang kau maksud dengan hidup senang sampai mampus itu? Ini kan tempat pasukan Liu Shan. Jangan-jangan kau mau kerja di Kekaisaran Imperial? Fei Chen bertanya, emangnya kenapa? Nggak boleh? Hah? Kau pikir jadi penjaga kekaisaran ini kerjanya lebih sedikit daripada menjadi ketua perguruan? Siapa yang berani nyantai pas lagi kerja untuk kaisar? Bisa-bisa kepalamu dipenggal. Enggak. Ada sesuatu yang kau belum tahu, si muda. Sebenarnya pasukan Liu Shan, penjaga Cilin, kelompok penjaga kekaisaran, mereka adalah 3 pasukan bersenjata spesial di negara ini. Awalnya pasukan Liu Shan itu pasukan favoritnya kaisar. Makanya kerja di pasukan Liu Shan, kau bisa punya banyak uang, ketenaran, dan banyak keuntungan. Kita lihat ya, yang pertama Liu Shan, yang kiri itu kedua Cilin, yang ketiga itu yang kanan Emperor Security Detail tulisannya ya. Tapi yang nggak selamanya semuanya berjalan mulus. Kapten pasukan Liu Shan, Yan Xishan, dipecat karena melakukan hal yang tidak senonoh. Karena dia, reputasi pasukan Liu Shan pun jadi hilang. Karena itu pasukan Liu Shan kehilangan banyak orang-orang yang berbakat. Bisa dibilang kalau petarung terbaiknya juga pada kabur. Jadi kerajaan mereka juga lama-lama berkurang dan terus berkurang. Orang bilang sih lebih baik kuda yang kecil tapi jinak daripada kuda besar tapi liar. Karena dulunya mereka itu kaya, jadi gaji dari pasukan Liu Shan juga besar. Fei Chen melanjutkan, makanya kalau aku ikut pasukan Liu Shan sekarang, aku bakalan dikasih kerjaan dikit tapi dapat gaji gede. Jadi gimana ide cemerlangku? Terus tiba-tiba ada yang narik rambut Fei Chen. Aduh, siapa nih jambak? Woi, cepat, buruan lepasin.
kalau mau daftar jangan malah ngobrol di sini. Baris di sana. Kalau nggak ada urusan, pergi kalian dari sini. Nongkrong jangan di sini. Udah kayak laler lagi. Gak enak dilihat tahu. Dasar kurang aj. Tapi pas dilihat ternyata orang ini namanya Shen Yiren. Shen Yiren. Hah? Kenapa? Mau ngomong apa tadi, hah? Ayo lanjutin. Enggak kok. Maksudku aku yang kurang waspada. Hehehe. Iya mbak, aku bercanda dulu, oke? Mari mbak. Loh, kok tiba-tiba jadi sopan? Cih, dasar sampah. Suwon berkata, aneh ya. Biasanya kau yang gak takut, bahkan ngelawan kaisar. Malah jadi baik sama tuh cewek. Kau naksir sama dia? Enggak kok. Kalau aku ngelawan dia, aku nggak bisa dapat uang. Kalau nggak salah, dia itu wakil ketua dari pasukan Liu Shan, Shen Yiren. Dia gampang dikenal soalnya menurut rumor, dia itu cantik tapi datang bulan setiap hari. Jadi gampang marah. Katanya sih dia itu walaupun terlihat cantik, tapi dia jago loh, punya keberanian dan pengetahuan yang luas. Walaupun dia jadi wakil ketua, tapi dari anak buahnya sih udah menganggap dia kayak ketua. Apalagi dia itu terkenal di dunia pertarungan. Suwon bertanya, kok kau bisa tahu banyak tentang Mbak Shen? Jangan-jangan kau daftar di sini karena naksir sama dia? Fei Chen menjawab, aku ini nggak masokis. Lanjut, Suwon lanjut berkata, ya nggak salah juga sih kalau suka sama dia. Dia kan dari keluarga bangsawan yang tajir dan juga punya penampilan yang unyu gitu. Jadi bener kan, kau kesini cuma mau ngejar si Mbak Shen itu? Masa iya? Enggak lah. Sekarang kita pergi ke kantor ketua pasukan Liu Shan. Di sini ada si Mbak Shen tadi nih. Di sini Shen Yiren dia sedang melihat sebuah seperti kertas atau pemberitahuan. Dasar Branks, lacur kampret itu berani-beraninya ngelaporin pasukan Liu Shan ke kaisar. Bawahannya berkata, tenanglah wakil ketua. Sejak kapan? 3 hari yang lalu. Karena Anda dan Kapten sedang berantem pada saat itu, jadi nggak ada yang berani untuk mengganggu Anda. 3 hari yang lalu toh. Dasar bodoh. Kau itu kenapa laporan telah 3 hari? Udah gitu pakai banyak alasan lagi. Mau saya kulitin seluruh keluargamu, hah? Tiba-tiba seorang datang dan berkata, Kak, udah jangan marah. Yang mulia, dia nggak bakal membatalkan hak khusus kita untuk berpartisipasi di turnamen bela diri kekaisaran gara-gara tuduhan dari penjaga Cilin kan? BTW cewek ini namanya Shen Kuang. Ya enggak lah, masalahnya si lacur dari penjaga Cilin itu selalu aja mencari-cari kesalahan kita. Dasar sialan, emang kurang ajar. Aku nggak terima. Si lacur itu bakalan ngelakuin apa aja demi pasukan Liu Shan hancur. Makanya aku mau ngecek tes buat anggota baru nanti. Bawa jaga-jaga Kuang, bawa jaga-jaga. Dan Kuang, nanti kau yang bacain ya, bacain peraturan tesnya. Tapi kan nanti ada banyak orang, serem tahu. Shen Yiren merespon, kau kan anggota pasukan Liu Shan juga, jadi kau nggak boleh terlihat lemah. Iya kak, yang keras ngomongnya. Iya kak. Dalam hati si bawahan ya, wakil ketua Shen memang sangat ketat kalau masalah sama tuan muda Kuang. Sekarang kita kembali ke Fei Chen dan juga Suwon, di mana di sini udah tanda tangan nih, ada tanda tangan berkas, tanda tangan dari Fei Chen dan juga Suwon. Tuan muda Ming dan Nona Ming untuk masalah berkas-berkas sudah selesai dan ditandatangani. Ingat, ujiannya nanti akan diadakan 3 hari lagi pada jam kira-kira 9-11. Ngomong-ngomong, kalian berdua punya nama keluarga Ming. Kalau boleh bertanya, hubungan di antara kalian berdua itu apa? Fei Chen menjawab, suami istri. Terus tiba-tiba diketok sama si Suwon. Fei Chen berkata, aduh, kau ngapain sih? Ngapain apanya? Siapa yang suami istri? Ya kan cuma bercanda. Marah ya si orang yang tadi berkata nih, yang pakai baju oranye. Baiklah, anggap aku tidak pernah bertanya hal itu. Selanjutnya, Fei Chen berkata, hehehe, katanya nggak mau ikut. Kok sekarang malah ikutan daftar? Kenapa ya? Mungkin lagi pengen aja kali. Fei Chen berkata, kalau begitu, ayo sekarang kita makan enak untuk merayakannya. So merespon, aku paham kenapa kau percaya diri, tapi merayakan sebelum ikut ujiannya itu nggak masuk akal. Lalu mereka pun jalan keluar. Di sini ada seseorang yang lagi berdiri di atas genteng. Orang misterius ini berkata, ramai juga ya. Tes anggota baru pasukan Liu Shan yang payah itu mau dimulai. Kalau begitu, mending aku bantuin aja. Kalau enggak, nanti aku dianggap gak peka. Jadi ayo kita bantu dia menyelesaikan ujiannya lebih cepat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.